Salam sejahtera. Sahabat-sahabatku, video ini adalah cuplikan ya dari video beberapa hari yang lalu. Video lengkapnya berdurasi lebih dari 1 jam. Tapi video ini adalah cuplikan sekitar 30 menit yang penting untuk dipahami bagi siapapun Anda, khususnya yang suka memperhatikan tafsir-tafsir kitab suci, baik kitab suci Al-Quran, Bible, yang di dalamnya ada Taurat, Jabur, dan Injil. Oke? Selamat menyimak ya, karena ini ada hal-hal penting yang masih banyak banget orang belum memahaminya. Ini terkait hubungan antara para pembaca Al-Quran dengan para pembaca Alkitab atau Bible. Bahkan saya yakin banget ya, orang-orang yang menyebut diri sebagai mantan beragama Katolik atau mantan beragama Kristen, yang kemudian populer juga dengan sebutan atau istilah sebagai mu'alaf ya. Seperti misalnya Om Deddy Kobuser atau Ibu Hajah Irene Handono dan yang lain-lainnya pun belum memahami fakta ini. Bahkan di dalam golongan yang berani menyebut diri sebagai ustadz atau ulama, misalnya seperti Bang Abdul Somad ataupun Adi Hidayat, pun belum memahami hal penting ini. Oke, selamat menyimak. Lah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kufur atau kafir atau menutup diri dari kebenaran. Jadi penegasannya jelas di ayat 44 seperti disampaikan oleh Pak Durno tadi ya. Di dalam kitab Taurat itu ada cahaya dan petunjuk. Dan kitab itu diberikan kepada orang-orang Yahudi yang diperintahkan untuk memelihara, menjaga. Kalau ini ada hubungannya dengan Al-Maidah 68 teman-teman ya. Coba teman-teman pikirkan begini. Di dalam surat Al-Maidah 68 itu bagus sekali ya. Dikatakan begini. Hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia versi terbitan Al-Quran terbitan yang lain dikatakan, kamu tidak berada dalam kebenaran. Di terbitan lain dikatakan, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun. Ya, jadi kamu tidak berada dalam kebenaran atau tidak dianggap beragama sedikit pun kalau tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nah, pertanyaannya, ketika perintah Al-Maidah 68 itu muncul di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Muhammad, kira-kira Taurat dan Injilnya yang asli ada apa enggak? Ya pasti ada. Nggak mungkin kalau tiba-tiba misalkan, ini saya kasih ilustrasi ya. Zaman sekarang ada seorang pejabat negara atau presiden bilang, rakyat Indonesia, mari kita tegakkan Undang-Undang Dasar 45. Kita tegakkan UUD 45. Semua hukum yang ada di NKRI harus mengacu kepada UUD 45. Tapi UUD 45-nya sudah nggak ada. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Artinya ketika Al-Maidah 68 diberikan, itu jelas Taurat dan Injilnya ada dan terpelihara pada saat itu. Dan Taurat dan Injil yang ada di zaman Nabi Muhammad, itu ya persis yang sekarang ada, yang tertulis di dalam kitab Bible. Yang diterjemahkan, yang disebarkan ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Oke, Pak Ono lanjut lagi. Sebelum nanti saya akan tambahin lagi. Jadi bola sebenarnya bukan di tangannya Kristen, tapi ada di tangannya Muslim sendiri. Karena antara Quran dan Bible itu sejalan kan. Quran tidak pernah menuduh Injil itu dirubah, Taurat itu dirubah. Tapi yang menuduh itu kan orang-orang Muslim yang menganut paham itu yang bukan Quranik, Pak. Itu pandangan tersebut bisa berasal dari tafsir Quran atau dari hadis. Ya, setuju sekali. Ya, lanjut lagi.
bola panas ini bukan di tangannya orang Kristen, itu ranahnya ke Muslim sendiri yang harus mencari mana yang dimaksud Quran ini, yang asli itu yang mana. Kalau Kristen sudah selesai, Pak. Masalah ini sudah dikanon, sudah diyakini sebagai kitab yang firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus pada para penulis Bible itu, Pak. Kita udah selesai, kita nggak perlu untuk apa ya mempermasalahkan tuduhan mereka, sebab itu bukan tuduhan Quran Nah, sebagai otoritas tertinggi di agama Islam. lah ini nih. Ini saya garis, kalau ada garisan bisa digaris atau dilingkari merah nih. Tapi karena kata-kata suaranya Pak Ono nggak bisa saya lingkari ya. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Yang harus dipahami, seperti disampaikan oleh Pak Durno tadi. Bahwa masalahnya sebenarnya bukan di Quran. Tapi masalahnya ada di tafsiran-tafsiran. Oleh oknum-oknum. Yang menyalah tafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran tidak salah. Tadi ada, sekaligus saya menanggapi sedikit komentar. Tadi banyak muncul komentar ya. Terima kasih buat yang sudah ngasih komentar. Dengan segala hormat saya tidak bisa baca satu-satu, tapi saya coba baca yang muncul-muncul ya. Ini ada yang ngasih komentar atas nama Far XZ ya. Mengatakan begini, tapi kan Al-Quran adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, dogma yang mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Ini harus dipahami dengan hati-hati, teman-teman. Saya mau kasih contoh ya. Saya mau kasih contoh salah satu masalah yang fatal. Teman-teman yang punya Al-Quran, silakan dibuka. Masih di surat kelima, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 48. Nanti Pak Durno juga akan mengulas ini ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Di ayat 46-nya tadi sudah saya singgung ya. Sekarang saya bacakan dalam surat ayat 46-nya dulu. Sebelum ke ayat 48, saya akan bacakan ayat 46. Tadi di ayat 44 sudah saya bacakan. Sekarang ayat 46 ya. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dalam kurung ya, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya, perhatiin baik-baik, Injil, yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi Taurat itu berisi kebenaran, kemudian Injil datang, memberikan kebenaran, menyatakan bahwa Taurat ini benar ya. Injil bukan datang mengoreksi, bukan. Injil bukan datang merevisi Taurat, bukan. Tapi Injil datang membenarkan, dalam arti menyatakan bahwa Taurat itu benar. Ya. Selanjutnya saya bacain. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi timeline-nya bisa dipahami teman-teman ya. Taurat berisi kebenaran. Maka kalau Anda baca di dalam kitab Taurat ada katakan, Taurat Yahweh itu sempurna. Taurat Yahweh itu sempurna. Membuat mata bercahaya. Kalau namanya barang sempurna, masih butuh disempurnakan nggak? Ya nggak perlu. Jadi dengan segala hormat, saya membantah klaim-klaim orang yang mengatakan Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Itu kalian salah paham. Loh, Taurat ini sudah sempurna. Taurat Yahweh itu sempurna. Nah, kemudian datang Injil. Injil meneguhkan, membenarkan. Artinya bukan mengkoreksi. Membenarkan bukan mengoreksi atau merevisi. Bukan. Tapi menyatakan bahwa Taurat benar. Sekarang kita akan ke ayat 48. Teman-teman perhatiin. Ini kuncinya teman-teman. Ini biang kerok. Ya. Ini biang keroknya. Ketika ada oknum, saya katakan sekali lagi oknum ya. Oknum Ustadz menafsirkan ayat 48. Dengan salah tafsir, ini menjadi biang kerok. Kita perhatikan ayat 48. Saya akan bacakan ya. Saya bacakan terjemahan Al-Quran dari Al-Quran
berbahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Dari The Holy Quran ya. The Holy Quran Yusuf Ali ya. Dalam terjemahan Indonesia begini. Al-Maidah 48. Dan kami turunkan kitab yang membawa kebenaran, memperkuat kitab yang sudah ada sebelumnya dan menjaganya. Sekali lagi ya. Ayat 48 perhatiin, Al-Maidah 48. Dan kami turunkan kitab yang membawa kebenaran, memperkuat kitab yang sudah ada sebelumnya, dan menjaganya. Jadi yang diturunkan itu ada suatu kitab untuk memperkuat. Nah, kata memperkuat ini dalam teks bahasa Arab. Nanti Pak Durno bisa meneguhkan ya. Karena Pak Durno ini sangat paham bahasa Arab. Dia ahli, bukan ahli ya. Tapi sangat memahami, mempelajari betul-betul bahasa Arab. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kata yang diterjemahkan sebagai memperkuat. Di Al-Quran yang lain dikatakan membenarkan. Itu dalam bahasa Arabnya adalah musodik atau dari kata sadaqah. Dan kata menjaga itu dari kata muhaimin. Nah, kata sadaqah atau musodik itu menurut The Dictionary of Quran Arabic ya. Jadi Dictionary of Quran ya. Jadi oleh Abdul Ma'nan ya. Kamus Al-Quran mengatakan bahwa kata sadaqah itu artinya adalah memperkuat atau berbicara menegakkan, mengesahkan kebenaran yang telah dikatakan sebelumnya. Sadaqah artinya membuktikan atau menggenapi kitab-kitab sebelumnya atau mengesahkan. Nah, tetapi ini yang menjadi masalah. Banyak oknum-oknum, saya katakan oknum ya, yang mengaku ustadz, tapi menafsirkan kata sadaqah di dalam ayat Al-Maidah 48 ini sebagai mengkoreksi. Jadi kemudian ditafsirkan Al-Quran datang untuk merevisi Taurat dan Injil. Al-Quran datang untuk mengkoreksi kesalahan Taurat dan Injil. Ini biang keroknya. Bukan Al-Quran yang salah. Tapi oknum-oknum yang memelintir makna dari kata sadaqah yang artinya adalah memperkuat. Kemudian dipelintir menjadi mengkoreksi, merevisi. Teman-teman kalau membaca surat Al-Maidah ayat 48, itu kuncinya ada di dua kata. Kata sadaqah dan kata muhaimin. Jadi kitab Quran itu datang untuk sadaqah, memperkuat Taurat dan Injil, bukan mengkoreksi, bukan merevisi. Kemudian kata muhaimin. Muhaimin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjaganya. Jadi artinya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 justru menjamin Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang mana? Yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 46 tadi ya. Itu dijamin, dijaga oleh Allah. Ini cara memahami Al-Maidah 48 yang benar ya begitu. Harusnya begitu. Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Mana ayatnya? Al-Maidah 46. Injil yang di dalam Al-Maidah 68 dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun. Atau, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang disuruh ditegakkan inilah yang dijaga oleh Allah. Yang di dalam surat Al-Maidah 48 dikatakan Al-Quran memperkuat. Sebenarnya di situ tidak ada kata Al-Quran ya. Tapi kalau Anda mau menafsirkan Al-Quran silakan. Tapi Al-Quran kalau itu diartikan Al-Quran ya. Al-Quran datang untuk memperkuat sadaqah.
dan menjaga. Bukan Al-Quran datang untuk merevisi, mengoreksi. Injil dan Taurat kan rusak, sudah tidak ada. Maka perlu direvisi, perlu dikoreksi. Bukan, teman-teman. Nah, kemudian, sebentar ya, Pak Durno, saya lanjut dulu ya, mumpung lagi semangat ya. Jadi begini, teman-teman. Silakan, Pak. Fatalnya adalah seringkali orang mengatakan, loh Mas Fran kan tidak paham bahasa Arab. Memahami bahasa Arab itu harus ada nahwu, sorof. Tidak bisa menafsirkan sembarangan. Dalih, argumen yang seperti itu tidak bedanya dengan pendeta-pendeta Sontoloyo yang sering mengatakan kepada saya, Fran, kamu kalau membaca Alkitab jangan seenak jidat. Jangan menafsirkan ayat Alkitab seenak jidat. Membaca Alkitab itu harus paham bahasa Ibrani, Yunani, harus ngerti hermeneutics. Kalau memahami secara hermeneutics, ini saya kasih contoh ya. Ketika misalkan membaca Yohanes 17 ayat 3, di situ jelas dikatakan, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, kata Yesus. Nah, menurut pendeta itu, memahami Yohanes 17 ayat 3 harus paham hermeneutik. Kalau kamu memahami hermeneutics, maka kamu akan paham bahwa satu-satunya Allah yang benar bukan Bapa, tapi Tritunggal. Ini bagaimana ceritanya? Hermeneutik model apa yang bisa membuat ayat Yohanes 17 ayat 3 yang begitu jelas bahwa kata Yesus, satu Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian dengan hermeneutik model apa? Ayat yang begitu jelas ini harus dirubah maknanya menjadi engkau satu-satunya Allah yang benar, artinya adalah Tritunggal. Itu kan ngawur, ya. Mendalilkan pakai hermeneutik tapi mengubah makna. Sama dalam kasus oknum-oknum yang sering mengatakan bahwa saya kalau baca Al-Quran harus ngerti ilmu nahwu, harus ngerti ilmu sorof. Sekarang saya kasih tahu. Ya. Ini di dalam buku ini. Isa alaihi salam dalam Al-Quran. Ya. Penulisnya seorang Muslim, Ibrahim Abdullah. Dia banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran. Dan ada juga kutipan Dictionary of the Holy Quran. Ya. Jadi, kamus kitab suci Al-Quran. Nah, menurut kamus kitab suci Al-Quran yang ditulis oleh ahli bahasa Arab, Abdul Manan namanya. Ini standar internasional ya. Kata sodako di dalam Al-Maidah 48 itu artinya adalah memperkuat, kemudian mengesahkan, membuktikan dan menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Sama sekali tidak ada arti mengkoreksi atau memperbaiki. Nah, nanti Pak Durno bisa tolong bantu menambahi penjelasan, Pak. Kalau artinya mengkoreksi, bahasa Inggrisnya to correct ya, atau merevisi, mengkoreksi. Bahasa Arabnya apa, Pak? Silakan, Pak. Iya, kalau musodik betul tadi, musodik itu certify, artinya menyatakan bahwa yang dimaksud itu kitab yang benar gitu, bukan mengkoreksi. Kalau Quran bermaksud menyatakan bahwa Islam mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya, itu kata yang dipakai itu litasif, bukan musodik. Ya. Oke, sebentar. Ini kalau boleh saya bacakan ya, arti disempurnakan itu ini di Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Jadi untuk kamu agamamu yang disempurnakan ini justru kamu yang di sini kan Muslim, bukan umat lain gitu loh. Agamamu yang dimaksud di sini itu kan justru Islam sendiri, bukan agama-agama sebelumnya. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Quran diturunkan bukan untuk menyempurnakan kitab-kitab dan atau agama-agama sebelumnya. Itu di mana? Sorry Pak, ayatnya di mana Pak? Al-Maidah ayat yang ketiga.
Beberapa pendapat ini ayat terakhir, Pak, di Quran. Ya, pada hari ini telah disempurnakan untuk kamu agamamu. Ya, ini maksudnya kepada umat-umat muslim. Iya. Betul. Jadi setelah ini menyiarkan berdakwah selama 23 tahun, ini waktunya Rasul diberi ayat ini, Pak, untuk menyatakan bahwa sudah sempurna agama Islam ini, gitu. Iya. Bukan ini menyempurnakan agama Yahudi, agama Nasrani atau lain-lain. Bukan itu maksudnya, tapi sekali lagi oleh ulama-ulama 2-3 abad sesudah Rasul wafat barulah ditafsir sebagai penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Itu masalahnya di sana, Pak. Iya. Mumpung belum lupa tadi Pak Bruno sempat mengatakan kalau dalam bahasa Arabnya to correct ya, correct atau membetulkan atau merevisi atau mengkoreksi itu bahasa Arabnya adalah litasih ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri lewat juga di masalah muhaimin itu ada kaitannya dengan gelar baginda Rasul sendiri, amin. Jadi itu mengaminkan gitu, mengiyakan bahwa itu adalah kitab sebelumnya itu dibenarkan adalah kitab-kitab yang benar. Iya, betul. Jadi biang masalahnya sebenarnya di situ, teman-teman. Al-Quran sama sekali tidak salah dalam hal ini. Kita bicara konteks Al-Maidah 48. Al-Maidah 48 ini sangat bagus. Saya katakan sangat mulia. Tetapi yang salah adalah orang yang memelintir makna. Nah, dengan segala hormat saya harus katakan, kalau orang-orang kadang membaca Ali Imran 78 ya. Al-Baqarah 79 dan Ali Imran 78 ini. Saya bacain dulu ya. Di Ali Imran 78 dikatakan, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Nah sebenarnya, ayat ini kan sering dipakai oleh kristolog-kristolog itu untuk mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Sudah diputar balik. Padahal sebenarnya, yang memutarbalikkan makna dari ayat itu justru dilakukan juga oleh oknum ulama-ulama itu tadi. Ya, perhatiin, Ali Imran 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidah membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Atau dari Al-Quran. Memutar lidah. Kemudian, Al-Baqarah 79. Ini ayat ini yang sering dipakai. Ali Imran 78 dan Al-Baqarah 79 ini tidak mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah orang-orang yang memutarbalikkan ya dengan lidah mereka. Ya. Al-Baqarah 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Bukan dikatakan, celakalah. Karena Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Bukan. Tapi ada orang-orang yang menulis buku, nulis kitab. Maka dalam perkembangan sejarah Islam, ada hadis-hadis bahkan konon ratusan ribu hadis itu palsu. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis hadis-hadis yang palsu itu. Celakalah orang yang mengubah-ubah makna. Contohnya yang diubah mana? Itu tadi. Al-Maidah 48 artinya adalah Allah memperkuat
dan menjaga kitab sebelumnya, tapi dipelintir maknanya. Kemudian disebarluaskan kepada banyak orang. Katanya apa? Al-Quran datang untuk mengkoreksi, merevisi. Karena Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Ya, dengan segala hormat saya harus katakan, ini benar-benar dalam tanda kutip kejahatan intelektual. Mengubah makna. Dan saya sudah sampaikan ini kepada banyak teman-teman saya yang beragama Islam juga banyak. Ya. Dan mereka setuju dengan saya. Dan alhamdulillah wa syukurilah pernah muncul buku ini. Saya tidak tahu ini penulisnya siapa, orang Islam. Ternyata pandangannya sama persis dengan yang saya pahami. Ketika membahas tentang Al-Maidah 48. Jadi Al-Quran tidak mengkoreksi atau merevisi. Tetapi Al-Quran memperkuat. Tadi disampaikan Pak Durno, muhaimin itu artinya menjaga. Menyatakan yang lama itu benar adanya. Bukan membenarkan dalam arti rusak, kemudian dibetulin, diservis, direvisi. Bukan. Oke, silakan dilanjut, Pak Durno. Iya, saya setuju semua yang dikatakan Pak Frans ya. Lagi pula kalau yang dimaksud kitab-kitab itu yang dirubah adalah Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lah, kapan dirubah? Satu, pertama itu bertentangan dengan Al-Maidah 544 sampai 48 itu tadi, Pak. Itu yang pertama. Berarti kan kontradiksi sendiri. Ya. Kalau dirubah, kapan dirubah, bagian mana yang dirubah? Ada ribuan manuskrip. Apakah yang dirubah satu semuanya berubah gitu kan lucu, Pak? Iya. Betul, Pak. Dan ayat yang paralel dengan itu di Alkitab juga ada. Orang-orang yang memakai penanya untuk menulis kitab yang bukan firman Tuhan, tapi itu di kitab Nabi Yeremia, cuma saya lupa pasal keberapa. Ya, di Yeremia ada itu. Betul. Iya. Jadi kedua-duanya baik Bible maupun Quran mengecam mereka yang menulis kitab terus menyatakan kitab itu adalah wahyu tapi nyatanya bukan wahyu. Yang terjadi memang banyak gitu. Tapi dalam hal ini banyak tempat di Al-Quran justru membenarkan atau menguatkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu asli. Jadi kalau menurut saya ya yang menulis kitab palsu itu yang dimaksud kitab-kitab palsu bukan kitab-kitab Taurat dan Injil. Iya. Lebih tepat yang Pak Frans kemukakan tadi, di mana terbukti banyaknya hadis-hadis palsu dan juga banyak Injil-Injil palsu yang dikenal sebagai kitab-kitab apokrif. Iya. Tapi di dalam gereja kan sudah ada konsili sendiri, Pak, untuk mengkanon. Proses kanonisasi yang sudah selesai abad ke-4, awal abad 5 gitu, itu sudah selesai semuanya, nggak usah dipermasalahkan lagi, dan itu diperkuat oleh penyataan dari Quran sendiri. Iya, betul. Jadi intinya sebenarnya Al-Quran, ya, pemahaman Al-Quran yang murni itu sama sekali tidak ada pertentangan dengan Taurat dan Injil yang sampai sekarang masih ada dalam Alkitab ini. Tapi yang terjadi adalah, yang bertentangan adalah tafsir atau penafsir-penafsirnya. Baik di kelompok yang ngaku-ngaku Islam ada oknum-oknum ustadz yang salah menafsirkan Al-Quran maupun Alkitab. Begitupun di orang-orang gereja, ketika membaca Al-Quran salah paham, karena pahamnya salah sehingga membaca Al-Quran jadi salah paham. Begitupun ketika membaca Alkitab sendiri, banyak pendeta-pendeta juga salah paham.
Nah, jadi sebenarnya yang berdebat sering terjadi perdebatan dan menciptakan permusuhan ini paham-paham yang salah ketemu paham-paham yang salah. Bukan Bible yang salah, dengan segala hormat saya izin ya menganggap bukan Bible-nya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang salah. Tapi orang-orang yang menafsirkan Bible ada yang salah dan menafsirkan Al-Qur'an ada yang salah. Contohnya, kalau mereka bilang, kalau kita suruh tanya, mana buktinya Injil sekarang yang asli sudah tidak ada? Itu buktinya. Di Injil yang sekarang ini, Yesus disebut Tuhan. Loh, Yesus disebut Tuhan. Masalahnya bukan Yesus disebut Tuhan, tapi masalahnya adalah Anda yang membaca Bible berbahasa Indonesia, Anda tidak paham makna kata Tuhan yang bertaburan di Alkitab. Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kyrios, bahasa Ibraninya Adon. Bahasa Indonesianya bisa Tuan, junjungan, pemimpin. Jadi tidak masalah ketika Paulus, Matius, Lukas, Yohanes menyebut itu sebagai Tuhan. Itu maksudnya Tuan. Dalam video-video terdahulu sudah banyak saya buat puluhan video di channel. Teman-teman yang belum tahu bisa mampir ke channel YouTube Warta Kabar Baik. Asal usul kata Tuan menjadi Tuhan. Intinya orang-orang gagal paham. Disangkanya Injil yang ini palsu karena menganggap Yesus sebagai Tuhan. Padahal yang salah bukan labelnya, tapi pemahaman pembacanya yang belum tahu bahwa di Alkitab itu kata Tuhan dan kata Allah itu dua kata yang berbeda. Tuhan bahasa Inggrisnya Lord, Allah bahasa Inggrisnya God. Bible atau Injil yang beredar di seluruh dunia sampai sekarang ini tidak ada yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Tidak ada. Adanya menyebut Yesus sebagai Lord kalau bahasa Inggris, bahasa Yunani Kyrios, bahasa Indonesia kadang disebut Gusti, Tuan, junjungan, Tuhan. Nah, tapi orang-orang yang salah memahami baik dari kelompok gereja-gereja maupun orang-orang oknum-oknum yang mengaku-ngaku Islam, sama-sama pahamnya salah, memahaminya salah, akhirnya berantem terus. Yang non-Islam menyalah-nyalahkan Al-Quran. Disangkanya Al-Quran mengklaim bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Padahal Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Oke, sobat-sobatku, sekian dulu ya pada video kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam semangat.